sebelum kita memulai ibadah hari ini, kakak undang kita perhatikan dulu warta yang akan kita lihat di sini. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah. Kakak undang semua kita untuk bangkit berdiri. Ayo yang di rumah bangkit berdiri semuanya. Kita akan memuji Tuhan, menyanyi lagu Hello Hello Hola Hola Mosi Mosi apa kabar. Tapi di sini sekarang Kak Emma akan ditemani oleh Kak Ellen. Ayo Kak Ellen. Sebelumnya kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Kau telah memimpin kami, melindungi kami sampai saat ini. Kami ucap syukur Tuhan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami semua. Tuhan pimpin kami agar kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama-Mu saja senantiasa kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, adik-adik, siapa di sini yang naik kelas? Kakak yakin pasti semuanya kita naik kelas ya, adik-adik semua. Ada juga yang baru masuk sekolah ke SD atau baru masuk sekolah TK, baru masuk ke SMA. Nah, kayaknya besok itu tanggal 13 sudah mulai ya belajar. Ya, adik-adik walaupun belajar online, mungkin adik-adik bingung ya, aduh gimana ya sekolah online lanjut lagi di kelas yang baru tapi belum kenal teman-temannya atau gimana ya guru-gurunya. Nah adik-adik di tema kita hari ini kita akan belajar dari satu tokoh ya, tokohnya namanya Abraham, Bapak Abraham. Pak Abraham ini percaya sama janji Tuhan bahwa Tuhan akan menyertai. Nah, syaratnya kita harus taat. Kita akan nyanyi dari lagu Jangan Kamu Khawatir. Bunga
Mazmur 7 ayat 1-6. Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena kusi orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku dan lepaskanlah aku. Supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku dengan tidak ada yang melepaskan. Ya Tuhan Allahku, jika aku berbuat ini, jika ada kecurangan di tanganku, jika aku melakukan yang jahat terhadap orang yang hidup damai denganku, atau merugikan orang yang tidak melawan aku dengan tidak ada alasannya, maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah, dan menaruh kemuliaanku ke dalam debu. Terima kasih untuk pembacaan Mazmurnya. Yang adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam firman Tuhan. Untuk itu mari kakak undang kita menyanyi dari Mazmur 23. Tuhan adalah gembala. Adik-adik, kita siapkan dulu bacaan kita nanti dari Kejadian 13 ayat 1-8. Kejadian 13 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Ya. Udah? Alkitabnya tetap terbuka. Kita waktu dalam doa. Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau belajar tentang Bapak Abram dan Lot.
Kau tolong kami Tuhan, walaupun kami masih anak-anak, kami boleh mengerti setiap firman Tuhan yang akan kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, di sini judulnya adalah tentang Bapak Lot, juga Bapak Abram yang akan berpisah. Nah, Lot itu adalah keponakan Bapak Abram. Nah, Bapak Abram itu punya banyak sekali harta. Kalau Bapak Lot gimana? Hartanya juga banyak. Nah, biar lebih enak, biar lebih jelas, kita tonton videonya sama-sama ya. Oke, siap? Gak usah bawa popcorn, kita mau dengar firman Tuhan soalnya. Yuk kita saksikan bersama-sama videonya. Setelah dari Negeb, lalu pergi ke dekat Betel. Di sanalah Abram memanggil nama Tuhan. Bapak Abram mempunyai keponakan bernama Lot. Lot mempunyai banyak domba, lembu dan kemah. Binatang ternak Bapak Abram dan Lot sangat banyak, sehingga tanah mereka menjadi kurang luas. Tiba-tiba, terjadilah perkelahian antara pelayan para gembala Bapak Abram dan para gembala Lot. Para gembala sedang memperebutkan binatangnya, daerahnya, airnya dan rumputnya. Stop dulu, di pause dulu. Lihat ya, gembalanya Bapak Abram dan gembalanya Lot berkelahi karena mereka punya domba yang sangat banyak. Jadi rebutan untuk lahan, untuk cari makan dan juga cari minum. Menurut adik-adik, kira-kira Bapak Abram akan menggunakan posisinya sebagai paman nggak ya? Panggil keponakannya, Lot, untuk mengusir dari tempat kawanan domba mereka berada. Penasaran nggak? Kita saksikan lagi videonya. Ayo. Bapak Abram menjadi sedih karena Lot adalah kerabat keluarganya sendiri. Daripada bertengkar, Abram menyuruh Lot memisahkan diri mencari tanahnya sendiri. Bapak Abram memberi pilihan. Jika Lot pergi ke kiri, maka Bapak Abram pergi ke kanan, begitu sebaliknya. Lalu Lot memilih tanah yang banyak airnya, yaitu lembah Yordan, dekat kota Sodom. Kemudian Lot dan Bapak Abram berpisah, beserta dengan gembala dan harta bendanya. Bapak Abram menetap di tanah Kanaan, dengan Sarai istrinya, pelayan dan hartanya. Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan seperti debu tanah banyaknya. Ayat hafalan. Hendaklah kamu saling mendahului dalam memberi hormat. Roma pasal 12 ayat 10. Nah, tadi kita udah lihat ya videonya sama-sama. Sekarang Alkitab yang tadi sudah kita buka, kita baca di ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-17. Udah siap? Kalian bacakan ya. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu
akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah, jalanilah negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Manis ya, Tuhan menjanjikan sesuatu kepada Abram. Jadi Abram tidak sedih, walaupun dia memberikan kepada Lot keponakannya untuk lebih dulu memilih tempat yang ternyata Lot memilih tempat yang banyak air dan rumputnya lebih banyak. Sama seperti janji Tuhan, kita tidak usah khawatir. Tuhan punya janji yang memberikan kepada kita masa depan yang baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Kiranya kami mau menjadi seperti Abram yang tetap mendengar akan Engkau ya Tuhan. Dan kami yakin apapun yang Tuhan akan berikan kepada kami, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan berikan persembahan. Sebelumnya kakak akan membacakan nats persembahan yang akan diambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-12 yang berbunyi, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka persembahanmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita akan berikan persembahan, kita akan memuji Tuhan, kita akan bernyanyi lagu Janji yang Manis. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati persembahan ini, agar persembahan ini boleh menjadi berguna untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu saja kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita. Kakak undang kita untuk semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi kembali lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan
ini dalam doa penutup. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau sudah pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga saat ini. Tuhan, walaupun kami masih kecil, Engkau mau tolong kami boleh tetap percaya kepada Engkau Tuhan. Engkau akan terus memelihara kami dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Tuhan, pimpin kami untuk memasuki minggu yang baru. Boleh kami terus menjadi anak yang baik, kami jadi anak yang terus menyenangkan hati-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus, kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Kita ketemu lagi minggu depan.